Video ini akan mereaksi video dari kelompok 4 tentang POC bagian dari dan inovasi. Dengan manajemen POC yang baik, tim atau pelatih bisa lebih terstruktur mulai dari persiapan latihan, rotasi, pemainan hingga evaluasi pasca pertandingan sehingga potensi sebagai tim bisa dimaksimalkan. Menggabungkan bagian atau analisis pertandingan, bola basket, dan POC. Menggunakan POC dalam konteks basket bisa membantu membuat sistem yang rapi bukan hanya tentang di manajemen tim secara administratif, tapi juga analisis performa dan strategi pertandingan. Dalam kerangka seperti ini, bagian pertandingan, misalnya shortcut, distribusi asisten, dan data rebound, juga pergerakan pemain bisa jadi input data untuk tahap controlling atau evaluasi. Membantu tim lihat apa kekuatan dan kelemahan, lalu merancang latihan berikutnya dan strateginya. Menurut saya, presentasi seperti di video itu sangat bagus dan penting karena membantu kita melihatkan bola basket bukan hanya sebagai tentang olahraga, tapi juga sebagai kegiatan terorganisir yang butuh manajemen, analisis, dan evaluasi. Kalau kamu jadi tim, kamu tertarik menggabungkan kerangka POC dengan analisis data pertandingan, bisa jadi cara ini menjadi inovatif untuk kalian meningkatkan performa secara konsisten. Manfaat dari video ini yaitu memberi gambaran menyeluruh tentang bola basket, dari teori dasar hingga aspek manajemen, inovasi untuk pembelajaran PJOK di sekolah, dan cocok untuk siswa atau anggota klub yang ingin memahami olahraga secara komprehensif. Video ini juga berguna sebagai referensi untuk membuat modul latihan, pelatihan, atau presentasi PJOK atau bola basket di sekolah. Video ini juga bisa menuntun kalian untuk membuat bagian pertandingan untuk event di sekolah atau event antar klub di daerah kalian. Dan video ini membantu memahami struktur organisasi olahraga dan bagaimana mengelola tim atau klub basket bukan hanya dari sisi pemain atau training, juga bisa membantu kalian untuk memahami POC dan inovasi untuk pembelajaran di sekolah-sekolah seperti pada video yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Angelita Zarotul Ainun Hidayah dengan NIM akhir 043. Di sini saya akan memberikan reaksi mengenai planning, organizing, actuating, controlling, kemudian bagian pertandingan, dan inovasi pembelajaran pada cabur bulu tangkis dari kelompok 1. Pertama, saya akan bicara tentang planning. Yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan peserta didik terkait kurangnya penguasaan teknik dasar seperti grip atau raket, footwork, dan pukulan dasar. Jadi di sini guru itu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik untuk melihat kemampuan siswa dalam teknik yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk bagian pertama mengenai POAC, penjelasan tentang planning, organizing, actuating, dan controlling yang dipaparkan kelompok 1 itu sudah cukup runtut dan mudah dipahami. Kemudian di setiap poinnya juga disertai contoh, misalnya di planning, organizing, actuating, dan controlling itu diberikan contohnya. Mungkin pada bagian POAC ini hanya perlu diperkuat dari penelitian-penelitian sebelumnya atau disertakan sumbernya agar POAC yang kelompok 1 buat ini lebih baik lagi dan meyakinkan. Pada Journey Map 4 minggu, kelompok 1 juga sudah menjelaskan dengan cukup baik, terdapat aktivitas yang jelas di setiap minggunya. Namun di minggu ketiga disebutkan terdapat minigame, sayangnya belum dijelaskan alurnya secara rinci. Misalnya pemainnya itu berapa sih, durasinya berapa, dan indikator keberhasilan siswanya itu apa dari aktivitas minigame tersebut. Untuk bagian pertandingan,
kelompok 1 sudah memaparkan dan membuat bagan pertandingan yang cukup bagus, karena di setiap bagan itu diberi penjelasan dan ada manajemen eventnya. Kemudian kelompok 1 juga menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari bagan-bagan pertandingan yang mereka buat. Kemudian bagian terakhir mengenai inovasi pembelajaran pada cabang olahraga bulu tangkis. Tentunya sebelum menjelaskan semua urutan ini, kelompok kami membuat problem framing atau rumusan masalah dari inovasi pada cabang bulu tangkis ini. Yang pertama, ada banyak siswa belum mampu menguasai teknik dasar karena kurangnya alat latihan seperti raket, shuttlecock, atau alat yang kurang memadai. Kondisi tersebut atau kondisi ini membuat siswa tidak bisa berlatih secara maksimal. Latihan menjadi bergantian terlalu lama dan kesempatan mempraktikkan teknik berkurang drastis. Kelompok 1 itu sudah menyebutkan terdapat problem framingnya dan solusinya. Namun di bagian roadmap itu belum dijelaskan secara rinci, karena roadmap itu kan peta jalan, kayak misalnya itu menjelaskan langkah-langkah atau rencana ke depannya itu apa, namun belum disebutkan oleh kelompok 1. Terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama, program efektif karena demonstrasi visual dan latihan terarah membantu siswa memahami gerakan lebih tepat. Terus yang kedua, modifikasi alat membuat pembelajaran lebih hemat biaya namun tetap sesuai standar PJOK. Kemudian belum terdapat alat ukur dan instrumen evaluasi yang jelas. Nah, dalam pembelajaran berbasis bukti seperti yang disebutkan dalam problem framing, kemudian kelompok 1 juga memaparkan solusinya, itu sebaiknya terdapat alat ukur agar solusi yang dipaparkan itu bisa dibuktikan keberhasilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gilang Rizkiawan. Saya dari kelas PJSDB dengan NIM 2406020058. Di sini saya ingin mereaksi kelompok 3, yang dimana kelompok 3 memaparkan materi tentang POAC, pembelajaran PJOK sistem bagan dan inovasi cabang olahraga sepak bola. Di sini yang pertama, tulisannya terlalu kecil dan susah dibaca. Dan yang kedua, presentasi Faza terlalu banyak melihat materi. Dan yang ketiga, saat penyampaian bagan suara sudah jelas dan cukup baik. Sistem bagan pertandingan sudah bagus, tulisannya sudah jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, saat penyampaian inovasi, Ikhwan dan Bastian terlalu membaca materi. Yang kelima, gambar tidak terlalu jelas. Selanjutnya, rencana implementasi 4 minggu yang detail, penyusunan jurnal atau roadmap selama 4 minggu, memberikan contoh konkret bagaimana teori POAC diterjemahkan menjadi aktivitas mingguan, mulai dari pemahaman kognitif minggu pertama hingga simulasi permainan minggu keempat. Penerapan model manajemen POAC sudah jelas. Presentasi berhasil menerapkan kerangka planning, organizing, actuating, dan controlling secara sistematis dalam siklus pembelajaran. Hal ini menciptakan program yang terukur dan terarah, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Contoh praktisnya, penentuan KPI pembelajaran dan alur evaluasi, pre-evaluasi, formatif, sumatif sudah jelas, menunjukkan komitmen terhadap penilaian yang berkelanjutan. Visualisasi bagan pertandingan kurang optimal, mengingat kerumitan pembahasan bagan, single elimination, dengan bye, dan lagi juga round robin. Ilustrasi visual yang ditampilkan dalam presentasi mungkin terlalu kecil atau cepat, sehingga sulit bagi audiens untuk memahami struktur bagan secara utuh hanya dari pendengaran. Sekian reaksi kelompok 3 dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaludin Arumi dengan NIM akhir 044. Di sini saya akan menyampaikan masukan atau kritik dari kelompok 5, yaitu inovasi pembelajaran POAC serta bagian dari cabang olahraga futsal. Oke, untuk pertama, dari segi penyampaian mungkin dapat lebih jelas lagi agar yang sedang melihat dan mendengarkan video dapat menyerap materi dengan baik. Selanjutnya dari segi POAC itu sudah bagus, dan dari materi inovasi pembelajaran sudah bagus juga. Untuk bagan mungkin bagannya sudah jelas, dan dari untuk penyampaian saat inovasi pembelajaran atau POAC itu masih terlalu melihat tulisan. Saran saya sebelum mempresentasikan atau membuat video itu dapat membaca materi dapat memahami materi lebih baik lagi agar tidak terlalu membaca atau membelakangi penonton. Sekian dari saya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata atau yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaz Aska Abadan Naim dengan akhiran NIM 68. Di sini saya akan mereaction tentang POAC, bagan pertandingan dan inovasi cabang olahraga tenis meja dari kelompok 6. Oke, yang pertama POAC cabang olahraga tenis meja dari kelompok 6 ini sudah sangat menarik dan terstruktur. Untuk POAC tersebut kurangnya disertai tentang data implementasi perkembangan siswa selama 1 bulan. Oke, untuk sistem bagan pertandingan tenis meja ini sudah disampaikan dengan jelas dan setiap bagan tersebut sudah ada keterangannya. Saran saya untuk medianya lebih diperjelas lagi agar yang menonton bisa paham dengan gambaran sistem bagan tersebut. Oke, untuk inovasi cabang olahraga tenis meja ini dari kelompok 6 ini sudah sangat jelas, dan dimana problem framingnya sudah dijelaskan masalah-masalah apa saja pada saat pembelajaran, dan di solusi juga terdapat 3 FO dimana itu lebih bermakna untuk siswa agar pembelajaran lebih relevan dan efektif. Oke, untuk roadmap POAC ini juga sudah sangat jelas, dimana terdapat perencanaan pembelajaran guru untuk kedepannya. Itu saja dari saya mengenai presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.